Masih ingat golnya Amad Diallo melawan Liverpool di FA Cup? Dia curi bola dari kakinya Harvey Elliott, lari sekencang mungkin, nge-shoot, tendangannya nggak perlu kencang, yang penting masuk. Yang paling mengesankan dari golnya ini adalah kehausannya dari Amad Diallo untuk bisa memukau di depan fans Old Trafford. Dan kita harus ingat ini adalah laga besar melawan Liverpool. Si Amad Diallo ini udah nunggu lama buat kesempatan bermain bagi Manchester United. Dia mulai karirnya bersama Atalanta. Dia mulai dari akademi Atalanta di Italia dari tahun 2015. Dia akhirnya mulai debut di tim seniornya Atalanta di tahun 2019. Dan 2 tahun kemudian, 2021, Ole Gunnar Solskjaer melirik-melirik ke Italia. Dia bilang, Amad ini bisa jadi salah satu bintang terpanas di masa depan. Manchester United langsung beli Amad Diallo dan langsung dipinjemin ke Rangers untuk setengah musim 2021-22. Musim depannya 2022-23 dia dipinjemin ke Sunderland untuk 1 musim penuh. Dan di musim inilah dia langsung membuat namanya sendiri. Dia mencetak 14 gol dan 4 assist. Dan akhirnya Manchester United melihat penampilan yang bagus dari si Amad dan langsung narik balik Amad Diallo. Tapi juga masih nunggu waktu bermain di Old Trafford. Soalnya United itu ada beberapa pemain sayap kayak Rashford, Anthony, ada juga Garnacho. Jadi ada banyak kompetisi. Jadi di tahun 2023 dia baru mulai main di bulan Desember dan baru mulai ada namanya itu di separuh musim terakhir. Itu juga kebantu karena Rashford dan Anthony juga mengalami penurunan, mainnya anggot-anggotan, dan akhirnya si Amad Diallo yang dikasih kesempatan bermain. Dan dari kesempatan bermain dari Erik ten Hag ini, dia akhirnya jadi terkenal tuh, itu karena golnya lawan Liverpool. Dan gak cuma dari golnya aja, tapi yang bikin ketenarannya adalah bagaimana dia itu buka baju untuk selebrasinya dan akhirnya dapat kartu kuning kedua dan harus diusir dari lapangan. Jadi yang kerennya dia memang DGAF gitu. Yang penting gue ada gol, gue ada gerah, ya gue buka baju. Dan yang gue perhatiin dari Amad Diallo ini, dia punya mentalitas bagus. Tiap kali tampil di laga besar, dia selalu tampil baik. Salah satunya melawan Luton di laga semifinal playoff untuk promosi ke Liga Inggris. Saat itu masih bermain untuk Sunderland ketemu dengan Luton. Dan dia ada kesempatan untuk mencetak gol lewat free kick. Dan tendangan free kicknya luar biasa bagus. Dari luar kotak penalti, melengkung dengan kaki kirinya dan langsung gol. Tapi sayangnya Luton yang akhirnya tetap lolos dan mereka yang akhirnya lolos ke Premier League, Sunderland yang harus bertahan di Liga Championship. Dan juga ada laga besar melawan Liverpool, rival abadinya di FA Cup, di depan fans United di Old Trafford. Dia mencatat gol kemenangan di laga itu. Dan juga ada laga melawan Real Betis di pramusim musim ini. Yang terlihat itu dia kalau dapat ruang tembak, tendangannya sangat keras. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa selalu mendapatkan ruang tembak ini? Soalnya di Liga Inggris itu, back-backnya memang penjagaannya ketat, markingnya bagus. Jadi jarang dikasih waktu dan ruang tembak. Nah, yang gue perhatiin dari pramusim lawan Real Betis ini, dia bagus di ruang-ruang sempit. Walaupun dijaga beberapa pemain, dia bisa melakukan dribble-dribble ciamiknya di dalam kotak penalti dan bisa menciptakan ruang tembak ini. Dan itu tugas pertamanya, dapetin ruang tembak. Dan yang kedua, tendangannya keras banget dan terukur. Dan satu-satunya hal yang hilang dari Manchester United dalam beberapa tahun terakhir ini bisa terlihat dari attitude-nya Marcus Rashford. Gak cuma Rashford, tapi banyak yang udah patah semangat. Kayak Jadon Sancho, Rashford, dan beberapa pemain lainnya. Dan terutama si Rashford ini, musim lalu dia sering mendapatkan kritikan. Dia itu jarang menunjukkan kalau dia itu mau bermain untuk Manchester United. Kelihatannya dia pengen
main di tempat lain begitu. Apalagi pas United tuh lagi bertahan. Rashford tuh jarang ikut mundur. Kelihatannya dia nggak kompak. Gitu. Dia cuma mau nyerang, pikirannya ada di mana-mana. Tapi ini beda cerita sama Amad Diallo. Amad Diallo ini, dia itu udah menunggu selama 3 tahun lamanya untuk mendapatkan kesempatan besar untuk bermain untuk Manchester United. Bagi dia, Manchester United itu adalah tim yang bisa kasih dia kesempatan. Tapi kalau si Rashford itu, bagi dia itu udah pernah bersinar sama Manchester United. Jadi dia nggak perlu tampil baik lagi. Dia nggak perlu merasa harus membuktikan diri. Nah, kalau si Amad Diallo ini, dia itu udah nggak sabar untuk bersinar, untuk impress. Perbandingannya, Rashford itu udah hilang semangat karena entah ketenarannya, tapi beda cerita buat Amad karena dia itu baru menanjak ke atas. Nah, untuk masalah kompetisi di United, itu nggak cuma Rashford aja yang satu posisi sama Amad. Tapi ada juga Garnacho. Malah mungkin lebih ke satu posisi sama Garnacho. Mungkin musim depan Amad ini bisa bertarung untuk posisi yang sama. Tapi kedua pemain ini, Garnacho dan Amad, kedua pemain ini adalah kedua pemain muda yang sama-sama haus, yang ingin bersinar. Tapi ada satu keunggulan bagi Amad Diallo yang gue perhatiin. Itu adalah naluri pembunuhnya. Garnacho skillnya boleh buat ngegocek-gocek, giring bola, operannya, crossingnya masih oke. Tapi di posisi genting, apakah dia bisa mengeluarkan naluri pembunuh? Apakah di situasi di mana back lagi ngejaga ketat, apakah dia bisa cari celah buat nembak? Nah, itu yang kelihatan dari Amad. Yang masih belum kelihatan dari Garnacho. Itu sih dari pengamatan mata gue sendiri ya. Jadi seorang winger itu boleh punya skill-skill bagus, ngegocek-gocek, tapi juga harus membuahkan. Garnacho buahnya masih sedikit. Tapi kalau Amad, ini calon nih, panen besar tiap kali dia main. Si Amad Diallo itu bisa cari peluangnya sendiri. Dia decision makingnya bagus banget. Kurang lebih begitulah analisanya Amad Diallo. Erik ten Hag jelas butuh pemain yang haus, yang benar-benar bangga main untuk United, pakai jersey United. Soalnya si Erik ten Hag ini juga diambang-ambang. Kalau dia ngelatihnya nggak bagus musim ini, dia bisa aja dipecat. Jadi dia harus ngumpulin pemain yang memang semangatnya tinggi. Menurut gue, Amad Diallo itu harus dimainin. Karena dia satu-satunya pemain yang gue lihat bener-bener haus. Coba kasih komen di bawah, menurut kalian apakah Amad Diallo ini udah siap dimainin musim depan? Dan kalau dia dimainin, siapa yang harus di bangku cadangin? Marcus Rashford atau Garnacho yang lebih pantas? Kasih komen di bawah.